Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum, selamat datang pecinta Teguh Rahayu Selamat channel yang dirahmati Allah. Di kesempatan kali ini, kita akan menyibak misteri Wall Street dan jalan pulang, krisis 5 jiwa di ujung tanda tanya, New York. Sebuah kehidupan sekuler Amerika Serikat dalam bingkai kisah yang akan membawa kita ke dalam pengembaraan rasa penasaran, untuk menggali hikmah di balik perilaku sekuler di negeri Paman Sam, Amerika tersebut. Apa skenario Allah yang sesungguhnya? Mengapa 5 jiwa, Ethan, Ruth, Marcus, Layla, dan Farhan, dipertemukan dalam badai finansial yang mengubah takdir hidup mereka? Dan bagaimana jalan pulang menuju fitrah bisa lahir dari reruntuhan sistem kapitalisme yang gemerlap namun rapuh? Mari kita simak dengan penuh hikmat, semoga membawa manfaat dan menggugah kesadaran kita tentang arti keadilan, pertobatan, dan nilai kemanusiaan sejati. Selamat menyimak. Wall Street dan jalan pulang, krisis 5 jiwa, di ujung tanda tanya. Di balik gemerlap Wall Street dan lampu-lampu pencakar langit New York, tersembunyi kisah tentang 5 tokoh yang bertaut nasib dalam pusaran krisis finansial Amerika tahun-tahun 2007 sampai tahun 2010. Mereka adalah 1. Ethan Caldwell, CEO muda sebuah firma investasi yang ambisius. 2. Ruth Bernstein, ekonom senior yang vokal menentang sistem keuangan penuh gelembung. 3. Marcus Wynn, mantan tunawisma yang menjadi agen real estate dadakan karena booming perumahan. 4. Layla Morgan, jurnalis investigasi dari Chicago yang haus kebenaran. 5. Farhan Kuku Al-Farisi, putra dari seorang ulama besar Indonesia yang karismatik era Presiden Gus Dur, lulusan Al-Azhar Kairo dan doktoral Harvard. Di balik angkuhnya pasar dan lemahnya regulasi, tragedi diam-diam menjelma. Cerita dimulai dari Ethan Caldwell, sosok cerdas dan licin, yang mendirikan firma derivatif bernama Summit Cap, berbekal ilmu dan koneksi elit Harvard. Ia memanfaatkan kelonggaran regulasi tahun 2004 yang memungkinkan perusahaan melakukan leverage ekstrim hingga 30 kali lipat. Dengan senyum lebar, ia menjual impian kepada dunia, investasi aman dengan pengembalian tinggi. Namun di balik layar, ia menyusun paket hipotek berisiko rendah bersama hipotek busuk, menjualnya dalam bentuk collateralist debt obligation (CDO). Tak ada yang bertanya, semua tergiur. Di sisi lain kota, Marcus Wynn, pria kulit hitam yang pernah hidup di jalanan Bronx, mendadak menjadi agen properti. Ia menjual rumah kepada keluarga-keluarga miskin yang tak paham soal bunga dan risiko, hanya tergiur janji harga murah dan cicilan ringan. Mereka percaya pada Marcus. Tapi Marcus sendiri tak tahu bahwa pinjaman itu subprime, bom waktu yang menunggu meledak. Ruth Bernstein, profesor ekonomi dari Columbia University, dalam berbagai forum akademik dan media menyuarakan peringatan. Ia menyebut sistem finansial sedang menuju tepi jurang. Namun suaranya tenggelam dalam euforia pasar. Saya bisa mencium krisis dari model-model matematis yang saya teliti, ujar Ruth dalam seminar kampus. Tapi industri keuangan, dengan uang dan media di belakangnya, menertawakan prediksi itu. Beberapa kolega bahkan menyebutnya, Profesor Kiamat. Layla Morgan, wartawan investigasi berdarah Arab Amerika, mulai mencium ada yang janggal saat nilai properti naik gila-gilaan. Ia menyelidiki latar belakang transaksi Summit Cap, bertemu korban-korban foreclosure, dan menemukan bahwa Ethan dan koleganya menyembunyikan risiko dari investor. Tapi ancaman pun datang bertubi-tubi. Mobil Layla dirusak, emailnya diretas, ia bahkan sempat dibuntuti. Tapi justru pada titik ini, ia bertemu Farhan Kuku Al-Farisi di perpustakaan umum saat riset. Farhan tengah mengkaji literatur ekonomi Islam dan keuangan etis. Ia terkejut mendengar cerita Layla, dan mengajaknya berdiskusi lebih dalam. Farhan adalah lulusan Al-Azhar Kairo, pulang ke Indonesia untuk mengabdi, lalu kembali ke Amerika Serikat dalam misi dakwah dan menyelesaikan program doktoral di Harvard. Kakeknya dahulu dikenal sebagai ulama karismatik yang membela nilai keadilan sosial, jauh dari sorotan politik di Indonesia. Yang kamu lawan bukan hanya kejahatan finansial, kata Farhan, tapi sistem yang dibangun atas kerakusan dan dusta. Dalam Islam, riba itu dosa besar, dan mereka memakannya seperti tidak terjadi apa-apa. Kata-kata Farhan menggugah hati Layla. Ia tak hanya merasa dilindungi, tapi juga perlahan tersentuh oleh keteduhan ajaran Islam. Ia mulai membaca Al-Quran, berdiskusi tentang keadilan sosial,
dan mengenang masa kecilnya di Yordania yang dulu ia tinggalkan karena konflik. Markus mulai melihat dampak buruk dari rumah-rumah yang ia jual. Satu persatu keluarga kehilangan tempat tinggal. Mereka menuduh Markus menjebak mereka. Ia dihantui rasa bersalah. Suatu malam, seorang ibu dan dua anaknya datang ke rumahnya, menangis karena terusir. Markus tak sanggup lagi. Ia mendatangi gereja, tapi tak mendapat jawaban. Ia lalu mendatangi masjid tempat Farhan sering mengisi kajian. Di sana, ia menangis di hadapan Farhan, mengaku dosa-dosanya. Farhan memeluknya. Allah Maha Pengampun, wahai Markus. Ini bukan akhir, ini baru awal. Markus pun belajar Islam. Ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Pada Ramadan berikutnya, di hadapan jamaah masjid, ia mengucap 2 kalimat syahadat. Masjid penuh haru. Markus menangis. Sementara itu, Ruth akhirnya dipanggil menjadi penasihat darurat untuk Kongres AS saat krisis meledak. Semua prediksinya terbukti. Ia bertemu Ethan yang kini diinterogasi karena penipuan keuangan. Ethan kehilangan reputasi. Ia mencoba bunuh diri, tapi gagal. Dalam kondisi hancur, ia dirawat di rumah sakit. Di sana, anehnya, ia dikunjungi oleh Markus dan Farhan. "Mengapa kalian di sini?" tanya Ethan lemah. "Karena Allah memberi kesempatan kedua untuk semua orang," jawab Markus. Farhan menatap Ethan. "Kekuasaanmu telah runtuh. Tapi jiwa manusia lebih berharga dari semua saham dunia." Laila mempublikasikan laporannya. Viral secara nasional. Ia kemudian mengajukan resign, pergi ke Yordania untuk menata kembali akar spiritualnya. Di sana, ia memeluk Islam secara resmi, lalu kembali sebagai aktivis kemanusiaan. Ruth mendirikan pusat studi ekonomi etis. Markus menjadi pembicara internasional tentang keadilan keuangan dan nilai-nilai spiritual. Ethan, dalam kesendiriannya, mulai menulis buku tentang pertobatan dan kerendahan hati. Ia mulai belajar Al-Quran, diam-diam berguru pada Farhan. Titik balik di tengah reruntuhan. Beberapa bulan pasca krisis, dunia perlahan bangkit. Tapi luka itu tak mudah hilang. Banyak keluarga kehilangan rumah, pekerjaan, dan masa depan. Pemerintah menyuntik triliunan dolar untuk menyelamatkan institusi, tapi tak mampu menyelamatkan harga diri rakyatnya. Di satu sisi Manhattan yang sunyi, Ethan Caldwell duduk sendirian di sebuah taman. Tangannya memegang buku kecil bertuliskan terjemahan Al-Quran. Matanya sembab, tubuhnya kurus. Ia mengenang masa lalu, pesta koktail, ruang rapat mewah, angka-angka miliaran dolar. Tapi yang tersisa hanya sunyi. Farhan datang tanpa suara. Ia membawa 2 gelas kopi. Duduk di samping Ethan. "Kau membaca ayat tentang apa hari ini?" Ethan menatap lembar yang terbuka. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Ia menahan air mata. "Aku pikir hidupku berakhir. Tapi kini, aku ingin percaya bahwa semua ini bukan hukuman. Tapi panggilan," ucap Ethan. Farhan tersenyum. "Tuhan tak ingin membinasakanmu, Ethan. Ia ingin memulangkanmu." Di kejauhan, Markus tengah mengisi seminar kecil di pusat komunitas. Ia bercerita tentang keserakahan, tentang rasa bersalah, dan tentang ampunan. "Saya dulunya pengkhianat bagi banyak keluarga. Tapi hari ini saya ingin menebusnya, dengan hidup yang jujur, dengan iman yang menuntun." Ruth berdiri di belakang ruangan, diam-diam menyimak. Ia lalu menghampiri Markus setelah acara. "Kalau saya ingin belajar tentang keuangan Islam, siapa yang harus saya temui?" tanyanya. Markus tersenyum. "Namanya Farhan. Tapi aku beritahu satu hal lebih dulu, ilmu ini bukan hanya soal angka, tapi soal jiwa." Sementara itu di Amman, Yordania, Laila menulis di balkon rumah ibunya, ditemani angin padang pasir. Ia menulis esai berjudul, "Ketika Pasar Runtuh." Ruh menjawab. Ia menulis dengan air mata, tentang kebenaran yang sempat ia lupakan, tentang cinta yang ia temukan di jalan yang sunyi. Saat ia menutup laptopnya, suara azan terdengar. Ia tersenyum, lalu bersiap menuju masjid untuk salat maghrib. Jalan pulang, yang sebenarnya. Kerakusan bisa runtuh, tapi jiwa yang berserah tak pernah gagal. Cerita ini bukan tentang pasar, atau ekonomi. Tapi tentang jiwa yang pernah kehilangan arah, dan akhirnya pulang. Ethan kehilangan segalanya, tapi akhirnya menemukan Tuhan. Markus dikhianati oleh sistem yang memperalatnya, tapi ia memilih memaafkan. Ruth dihina sebagai alarm palsu,
namun kini menjadi guru bagi generasi baru. Layla dikejar oleh ketakutan dan kehausan akan kebenaran, dan akhirnya menemukan pelukan damai Islam. Farhan, sang penjaga nilai, tidak bersuara keras, tapi hadir dalam tiap perubahan yang lahir dari hati. Mereka adalah gambaran manusia hari ini, terperosok dalam sistem yang rapuh, tapi masih punya peluang pulang. Dan bukankah Allah berfirman, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tolak ayat 2-3. Ketika dunia gagal, nilai-nilai spiritual menjadi kompas yang menuntun. Sistem ekonomi buatan manusia bisa hancur oleh kesalahan. Tapi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, belas kasih, dan pengampunan, semuanya tetap utuh. Farhan membawa suara kebenaran dari dunia yang sering dilupakan oleh pasar, dunia ruh, tempat hati tak bisa dibohongi. Mereka yang terlibat dalam kisah ini akhirnya tak hanya menemukan penyelesaian atas masalah luar mereka, tapi juga masalah dalam. Dan justru dari reruntuhan itulah lahir cahaya. Sebab kadang, seseorang harus runtuh dulu, untuk belajar bersujud. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ar-Ra'd ayat 11. Akhirnya, ini bukan sekadar cerita 5 tokoh. Tapi tentang kita semua yang hidup dalam dunia yang kadang gelap. Dunia yang sering menipu dengan lampu-lampu terang, tapi lupa bahwa cahaya sejati, justru datang dari hati yang pulang. Wall Street bisa runtuh, tapi iman, harapan, dan cinta yang jujur, akan selalu menemukan jalannya pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.